Okay. All right. Thank you all for coming to Basic Keyboard. Well, welcome to CG Keyboard Training. And before we start, kita doa dulu ya. Right. Bapa kami yang di surga, we are very grateful for this opportunity to be here today. And we are very thankful for the opportunity to serve you, for the opportunity to learn, to cultivate the heart of a servant, protects us and guide us throughout this training, supaya kita bisa understand dan menangkap apa yang kita akan pelajari today, dari awal sampai akhir hingga praktis-praktis nanti throughout the week, until we ketemu lagi next week. In your name we pray, amen. Yes, okay. So, yeah, let me share my screen. Okay. Yay. Oh, nggak bisa. All right. So welcome to Basic Keyboard Training. So this is our first lesson. We have 4 classes in total. It will be, so the second one will be next week. Let's first start with our goal. So why are we doing this? So CG Keyboard was developed by our Department of Development in Surabaya to support our church vision. Yaitu gimana caranya kita tuh mensupport visi gereja kita. Itu by facilitating our CG atau local churches kita dengan musisi. Because East Coast ini we are opening 6 more churches by this year. And we don't have anyone to serve. Scranton masih belum punya keyboardist. Atlanta juga kurang keyboardist, and then nanti Texas, Florida juga belum ada. And maka dari itu, we hope that from this we can also teach new generation of musicians, dan juga di CG itu kebanyakan kurang musisi. Jadi kalau PAW pakainya apa? Pakai YouTube. Nah, tapi YouTube itu kebanyakan ada ads, and then jadi tiba-tiba waktu worship, like there's an ads, like that wouldn't be good. So it would be great if you guys could play on your own, bisa sambil worship di rumah, saat teduhnya bisa sambil main. Hence why we developed this class. And it doesn't stop there. Yes, now that you know how to play, what's the next step? We want to cultivate a disciple, but with a heart to serve. We also want to push you, now that you have the skill, don't only bless yourself, but also bless other people, because maybe through this training, Anda juga bisa memberkati member-member CG Anda untuk maybe push them. Ayo kita ada keyboard training lagi nanti next batch, ayo join gitu. And then from there, CG-nya itu akan berkembang, nggak cuma di PAW, nanti waktu kita juga multiplikasi, we don't have to worry. There are gonna be people who are in PAW, jadi CGL nggak bingung, aduh, di PAW nanti itu orang itu lagi, gitu. Jadi that's why we have this class. And it's important to note that kesuksesan dari training ini itu bukan depend ke mentor-mentor. It doesn't depend on the mentor or instructors, but itu dari kalian juga sendiri. Karena musisi itu tidak bisa di-develop dalam 1 hari. We have countless hours of staying in our room, belajar keyboard, belajar pakai metronom, belajar dari awal. We all started from zero. We all started with doesn't know how to play. And it's a lot of crying. It's a lot of screaming, Mom, I don't want to do this. But yeah, it's promise it's worth it. But I'm not gonna make you guys cry, hopefully. But jadi formatnya untuk this class, it's gonna be, kita akan ada jurnal. Jadi setiap hari kita akan kasih jurnal, tujuannya itu untuk develop rutinitas untuk praktis setiap hari. Nah, tapi jurnalnya itu tidak panjang. I did all 20 journals in one day. Itu under 2 hours, under 1 hour I finished. Jadi it will take you guys 10 to 15 minutes. Jadi tujuannya jurnal itu supaya melatih tiap hari. Kalau nggak gitu kan tidak ada praktis, nggak bisa gitu. So that's why we have
journals, and the success of the training depends on you if you put in the effort and practice every day. Okay, just want to make sure, does everyone here sudah join Google Classroom? Kalau ada yang belum, please text Nicole, Nicole Supur, just chat Nicole atau teks lewat WA juga boleh, minta Google Classroom code-nya. Nah, jadi apa namanya, homework-nya itu akan ada dua tipe. It's either you fill out, jadi kertasnya itu kan di print ya, bisa diisi terus habis gitu difoto, terus dimasukin Google Classroom, atau sorry, yes, bisa gitu, atau so the first one is filling out something, yang kedua itu recording something. Nah, waktu record, I just need to see the piano, dan kalau ya piano dan tangannya ya. Terus, jadi kalau misalnya selain itu dari atas, jadi pakai kamera di hold di atas, terus biar tangannya kelihatan. Nanti itu ada contoh-contohnya. So, setiap jurnal itu ada video jurnalnya. Jadi contoh-contohnya udah ada di situ. Tinggal dilihat. And yeah, we'll go over that when it comes. All right, so before we start, let's play a game. If you guys could scan the QR code here, let's do a fun game, and there will be prizes. So the winner of this game will receive a free homework pass that can be used on any homework this week. So yeah, please actually try it because free homework pass is a free homework pass. And yeah, so scan this QR code and it will take you a Google form. I'll give you guys a few minutes to do that. Ini, sorry, ini udah masuk ke formnya, terus ada tulisan sign in to Google atau nggak perlu sign in ke Google langsung dijawab? Nggak usah sign in, nggak apa-apa. Nanti di situ tuh ada nama, jadi ada space untuk isi nama, jadi tinggal masukin namanya aja. Oh ya, make sure you guys Oh, fill in your name karena that's how we know winnernya siapa. Is that eh, ya kenapa? Sorry, go ahead. item one speaker, maksudnya Ya, speaker ini. Oh, yang nanti, ini yang ya. oke. Jadi nanti Oke. I will. Okay. So everyone sudah ya dapat QR code-nya udah oke? Okay? Did everyone get the QR code? Alright. So item one is this. Please do not Google. Please, I know you could just Google it. Jadi, yuk kita coba tebak berapa kira-kira harga speaker ini. And mostly the items here are the items that we use in our church. Jadi, kenapa kok guess gini? Yeah, one is two, so that you guys are aware these things are expensive, and that you guys take good care of this. And also, it's fun to just guess itemnya ini kira-kira berapa harganya. But yeah, so in the Google form jadi diisi kira-kira item ini harganya berapa. Did semua sudah get it? Alright. Itemnya lihat di mana ya, Selin? Di screen-nya Selin nggak kelihatan dah. Oh, oke, ya ya. Aku kelihatan Selin ya. Oh. Oke. Berapa? Item ini. Ini kira-kira sebesar segini. 12 inci. I'm looking at Joy interpreting. Okay, yes. So this is item 1, itu speaker. Alright, next. Item 2. Ini namanya MIDI. Kira-kira berapa harga MIDI ini? Jadi MIDI ini tuh keyboard, tapi harus dicolokin ke komputer. Jadi kalau musisi-musisi itu biasanya kalau lagi traveling gitu pakainya MIDI ini untuk bisa create music. Ya, kira Oke. harga MIDI ini berapa? Oh ya, brandnya selain tutupin. Um, karena kalau nggak gitu bisa di Google. Tapi ini AKI MPK3 kalau nggak salah. Ya, if you can see it, like no, because otherwise you guys can Google it. But yeah, all right. Next, this is my favorite keyboard.
Itu jasaku habis main di rooftop, asam langsung tak beli. But no, yeah, so this is a really good keyboard that we use. It's amazing. But yeah, guess how much it is. Also, all the prices is before tax, but like, unless you guys want to count, but like, yeah, it's before tax. Jadi kira-kira berapa harga before tax? Oh. Alright. Loh, kok hilang? Bentar, I'm so sorry. Where am I? Oke, next. Item 4 itu mixer. Jadi mixer ini dipakai sama anak sound untuk jadi PAW is not PAW without sound. Karena tidak ada yang jadi yang membuat suara yang kita bagus itu soundman di belakang. Dan PAW tidak akan bisa unite and great without soundman or sound women. Okay, did everyone fill in? Kalau sudah, silakan submit. I actually created a Google Sheet. Wow, a lot of people are submitting. 16 people. Also, mentors, you are welcome to do it. Oh, they are already doing it. Oh, dang it. Yeah, Oke, ini ada yang naruhnya pakai dolar, ada yang naruhnya pakai USD. I have to fix my formula kalau gitu. OTW. Oh, C Sylvia ini ditaruhnya range. Jangan taruh jangan taruh range. Kalau taruh range kan um, ya yang apa cat selin aja. Yang harga yang item pertama berapa sama item ketiga. Chat Wow. kamu sekarang ya? Iya, cat selin aja. Item 1 sama item 3. Oke, we have 18 people. Last call. Wow. Wait, is Joy doing it? Oh, Joy was doing it. Satu orang lagi siapa? Call ini 19 nggak including me, right? It does include me. I did it too. But there's only There's 18 one. right now. There's yeah, Oh, exactly. aku So nggak there ikut, should be bisa one tadi more, udah right? miss QR code-nya. Oh, I see. Okay. Ya udah. Selin Oke, aku udah teks, udah terima. teks. Oke, teks. 5. Sorry, maksudnya di WA. Ya, nggak apa-apa. Sama 50. Alright. Let's see. Jadi, ntar. My code 18. Alright, so let me actually share what I'm looking at. Jadi, harga speaker itu 800. And I took the difference. Dan yang paling kecil adalah wow. Alright. So, oh wait, no. Kojohan. Huh. Oh, it's too early. I'm so sorry. Yes. Okay. So harga speaker is 800. She guessed 700. She was actually the first one who submitted. And then harga MIDI itu 100. And she guessed 9,000. Harga mixer, sorry. Oh, ya. Harga mixer is ini kurang gede ya. Wow, no, too big. Ya, harga mixer itu 2.950. She guessed 2.600, berarti hold on. Give me 2 seconds. My bad. 800. Oh, ini benar kok formulanya.
E2, C2. Ya benar. Kirain salah. Yes. CP 88 ini 2.600 and she guessed exactly. Yeah, so the winner is Early. Thank you. Congratulations. Yeah, so it's a small game. Supaya kita nggak nervous. Yeah. And you will earn, you don't have to submit one homework this week, but if you can submit it, it's okay. But yeah. Okay, now let's get into class. Everyone have their paper ready? Let me actually join from my iPad. Ya sudahlah, pencet. Okay, all right. So, class is starting, guys. The fun things begin. The actual fun is here. Okay, jadi keyboard itu consisting of notes. Jadi if you look at your keyboard atau piano, itu ada hitam dan putih. Notes itu apa? Notes itu ada yang masuk waiting room kok. Notes itu jadi gini, kalau misalnya kita tap, itu tuh belum tentu ada pitch yang stabil. Nah, tapi kalau notes C doesn't matter di gitar, di piano, itu menghasilkan suara yang sama. Jadi notes itu something yang pitch-nya itu standar dan tidak berubah. Tidak berubah setiap saat. Nah, di keyboard itu satu-satunya alat musik yang range of notes-nya itu sangat tinggi. Maka dari itu kenapa kita kalau di band, yang paling mengontrol satu band PAW itu, other than drum, yang kontrol beat, itu adalah keyboard lead. Keyboard 1 kita ngomongnya. Dan notes itu menamainnya gimana? Jadi kalau kita alfabet, it's like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu kan. Nah, notes itu startnya di C. So the main C ini note paling dasar gitu. So we start with C. Jadi C itu ini. And we go up from there. Habis C apa? D, E, F, G, H. Oh enggak, tapi kita tidak go to H. We stop at G, and then we go back to A. Bentar, ini saya pindah. Nggak bisa. Okay. Yeah, and then we go back to A. We don't go to H. So the rest of the alphabet, you don't actually use it. But yeah, after G, you go back to A. So this will be A, and then B. And then ngeloop lagi, pergi ke C. So yeah, so the rest will be the same. So this will be C, and then apa lagi? D, E, F, G, H, I, gitu. Sorry. Habis G, A, B, maafkan saya. No, that was actually by accident. I didn't purposely do it. But yeah. Is everything clear from here? So how do we remember? We start with C and then go up the alphabet. Terus habis sampai G, kita kembali ke A. And make sure you guys are familiar with the shape of the thing. Jadi kalau D itu yang mana? D itu di beat nomor 2. Nggak tahu, kayak ini kan ada 2 hitam gitu ya. 2 hitam dan 3 putih. Putih pertama tuh selalu C. Putih pertama tuh selalu C. Ya, mohon dihafalkan. Karena setelah ini apa ya, ini tuh fondasi untuk kita berjalan the next step gitu. Misalnya kalau ada yang misalnya susah untuk hafalin, kita biasanya pakai stiker, di stikerin dulu, terus nanti lama-lama boleh dilepas.
Ya, alright. Jadi itu yang putih-putih. Nah, cuman biasanya lo ini kok ada yang hitam. Hitam itu untuk apa? Hitam itu we call it flat sama sharps. Let me delete. We call it flats and sharps. Flat itu yang bentuk B, sharps itu yang kayak pagar. Hashtag. Right, so let's go flat first. Jadi kalau flat, itu the note before that. Jadi misalnya hitam-hitam sebelum D, itu kita ngomongnya D flat. Jadi nulisnya itu D ditambah B di atas. Nah, kalau hitam-hitam sebelum E itu gimana? Yaitu E flat. Itu. Kalau G, ya ini G flat. B flat. Ini A flat. Jadi flat itu note sebelum putih-putihnya. Oke? Alright. Kalau sharps, ini itu after. Jadi misalnya ini. Loh, ini kok tambah besar. Ini. So ini kita ngomongnya C sharp. Nah, C sharp sama D flat itu berarti sama. Karena itu hitam-hitam yang sama. Lokasinya kan sama nih. Jadi ini kita juga bisa call it C sharp. Ini D sharp. Jadi itu the same note with two different name. When do we use which? Itu preference. Nanti kita akan go over beberapa scale, and ada yang pakai flat, ada yang pakai sharp. Jadi kalau F itu kita ngomongnya B flat, nggak mungkin A sharp kalau di F. Nanti itu, I'll go over that. Oke, berarti ini kan apa? F sharp. Ini G sharp, gitu. Oke, sampai sini ada yang punya pertanyaan? If ada langsung taruh di chat atau teks one of us. Kalau malu nggak apa-apa chat langsung kita PM. Tapi kalau nggak malu bisa unmute atau langsung chat everyone. But yeah, all clear up to here. Does everyone have any question? Alright, okay, let's move on. The next page, nggak bisa. Alright, kita ada tone dan semitone. So, tujuan kita belajar what is tone dan semitone itu adalah untuk scale. Nah, tapi let me explain what is semitone dulu. Semitone itu half step. Find color. Half step, berarti itu setengah. Nah, kalau dari putih mau ke hitam, itu kita ngomongnya naiknya setengah. Dari hitam dari putih naik ke hitam naik setengah, dari hitam mau turun ke putih juga itu naik setengah. Jadi naik itu kalau kita ke kanan. Ini naik. Nah, kalau putih ke putih gimana? Itu juga setengah. Jadi setengah itu note yang bersebelahan. Jadi dari C pergi ke C sharp itu juga setengah. Ini turun itu setengah. Naik juga setengah. Gitu. Oke. Nah, ini jelasin dari putih ke putih, ini juga setengah. 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 Oke. Ini namanya semitone. Atau half step. Alright. Nah, di sini kan pasti tahu kalau setengah tambah setengah itu berapa? Ini jadi pelajaran matematika. Itu 1. Setengah tambah setengah itu 1. Nah, kalau whole step itu tuh 2 semitone. Jadi 2 dikali setengah sama dengan 1 step. Nah, itu setengah tambah setengah, berarti ini tuh whole step. Dari C ke D. Dari D ke E juga 1. Karena kita naiknya 1, 2. Gitu. Nah, berarti kalau dari E, itu kan ini ya, ini kan E. Satunya tuh kemana? Nah, kalau ke putih kan berarti cuma setengah ya, Mas Ian. Ini setengah, kita naik 1 lagi. Nah, ini berarti satunya E. Jadi kalau dari E mau ke 1,
naik satu step itu kita ke, ini kan F, berarti naik itu apa? F sharp, gitu. Oke, nah ini dari E naik satu itu bukan ke F, tapi ke F sharp. Sama lagi, kalau kita dari B flat naik satu. Nah, ini turun dulu ya, turun, terus naik lagi. So this is half, this is another half. Jadi B flat kalau naik satu itu ke C. Oke, sampai sini ada yang ada pertanyaan? Sudah pusing belajar matematika lagi? Atau everyone good? Oke, make sure know the difference. Setengah sama satu. Oke, nah kenapa kok kita belajar setengah dan satu? Pernah nggak kalau di gereja itu, misalnya ada yang PAW, kok kuncimu apa kok? Atau enggak, Sel kamu lagi main di kunci apa? Sekarang kamu lagi di kunci apa? Kunci G, kunci A, kunci ini. Ya, kita kok bisa tahu kunci itu mainnya di mana? Bukan main di mana, main apa di kunci apa? Itu ada teorinya. Nah, ini kita let's do C major ya. C major itu berarti kunci C. Kunci C. Nah, berarti kalau kunci C, note pertama ya C. First note in C major is C. Nah, let's say it together. 1, 1 half, 1, 1, 1 half. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Jadi 1, 1 setengah, satunya 3 kali sekarang. 1, 1, 1, terus setengah. Nah, kita dari C ya, kita hitung. 1 dari C itu berarti ke D. Jadi kan 1, 1 setengah, satu sakit. Jadi 1, 1 setengah, terus 1, 1, 1 setengah. Jadi untuk nentuin notes apa aja yang dikunci itu, kita pakai formula itu. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Formula, aduh, kelas matematika. But ya, jadi ini tuh dihafalin. Kalau kunci C itu tidak ada note hitam sama sekali. Semuanya itu note putih. Jadi makanya kunci C itu kunci paling dasar dan paling gampang. Karena itu semuanya note putih. Oke? Alright. So this is, nah coba ini kalian kerjain. Kalau di kunci F, itu notes-nya apa aja? Nah, kunci F berarti kita start di F. Ya, I'll give you guys 1 minute. Jadi 1, 1 setengah. Jadi bisa di-highlight atau nggak dicoret-coret aja. Jadi misalnya kan F. Terus kalau 1 itu kemana kalau dari F? Sorry. Coba diisi dulu. Hati-hati ya di setengahnya. So yeah, please fill it in. Highlight to complete the F major scale. Okay. Okay. Boleh. Okay, everyone done? All right. I'm gonna call on people now. So please be ready. Ang urut deh dari Abigail. I'm sorry. What's the first note? So after F, what's 1? G. G, nice. Next, C Arlin, habis G apa? Dan dari F ke G itu 1. Dan ini 1. Terus, sorry? B flat.
Yes. Ya, dari G naik 1, itu kemana dulu? Oh, G to A. Yes, betul. Ke A. Nice. Jadi F, G, A. Next is Caitlin. What's the next note? What's the half after A? Caitlin, are you here? Okay. All right. Let's. Desi, do you think you can answer after A yang separuh itu apa? A sharp ya. A sharp, betul. Betul. Nah, tapi kalau di F kita ngomongnya B flat. Lebih enak gitu. Jadi A sharp atau B flat. Tuh ini. Selin, kenapa hitungannya kok nggak sama kayak C ya? Kenapa nggak sama? Karena gini. Share device audio. Kalau misalnya Selin main piano gini, denger nggak? Oke, nice. Jadi misalnya gini ya. Tadi kan C itu semua putih ya. Gitu kan. Nah, terus kalau misalnya Selin main F juga semua putih. Itu gimana suaranya? Kayak ada yang ganjel. Jadi nah itu kan lebih enak kalau daripada ke kira-kira ngerti nggak? Jadi kenapa kok ada hitam itu supaya suaranya tidak supaya suaranya tidak ganjel. Jadi B itu actually tidak belong di family-nya B flat. Ganjel itu, sorry ada yang nanya ganjel itu apa? Ganjel itu tidak, it's not part of the family basically. It doesn't sound good together. Gitu. Makanya notes-nya F sama notes-nya di C itu berbeda. Does that make sense? Nanti itu kalau misalnya ini kan next itu ada D major ya. D major itu ada 2 hitam. Nah, kalau hitamnya itu dimainkan di putih, itu suaranya bakal tidak enak. Jadi makanya kita ada beda-beda kunci. Ya, kita ada beda-beda kunci untuk produce that major scale. So we'll go over that. So let's actually do this first, and then kita ntar praktek. Ntar kalian praktekin sendiri. Kalau misalnya hitamnya tidak dipencet, terus ntar waktu kalian main, itu pasti kedengeran. Ada yang beda gitu. Nah, caranya kita tahu kalau orang-orang di panggung itu salah tuh gimana. Ya ada suara yang meleset kan. Ya suara tuh meleset itu kenapa? Karena tidak belong in that major scale. Makanya ada suara yang, aduh, itu salah itu. Nah, kita cara tahu mereka salah itu dari situ. Oke. Hopefully that explains why kita ada scale sini. Oke. Yes. Jadi next itu, jadi F, G, A, B flat. Siapa next? C, Early. Do you think you can tell me what's next? Berarti kan 1,5 sudah ya? Satu setengah sudah. C. Yes, nice. The next one is C because it's 1. Joel, what's next? D. D. Nice. Ko Johan, what's next? Jadi kita sekarang di sini. E. E. Alright. Kolyang. Habis gitu apa? Yang terakhir, setengah terakhir. F. F, betul. Jadi ini adalah F major scale. Itu kita yang hitamnya ada 1. Yaitu B flat. Perhatiin apa aja ya yang hitamnya. Karena nanti itu we would need it. So, waktu F major scale itu B flat. Nah, nanti yang G sama D, kalian bisa kerjain
karena kita butuh untuk tahu apa yang di sini. But I will, ya nanti kalian find out hitamnya ada berapa. Ini hitamnya ada 1, dan yang ini hitamnya ada 2. Jadi find out what they are. Alright. So, karena kita are tight on time, so let's go to chords. Jadi, kalau kita main di keyboard itu, kita tidak hanya main 1 notes, tapi kita bermain beberapa notes at the same time. Biasanya itu 3. Kalau untuk beginner, kita tangannya gini, 1, 3, sama 5. Jadi thumb, middle finger, and pinky. Jadi dipencetnya at the same time. Jadi I would do my thumb here. Oh, tanganku kecil. Kok middle finger? Aduh. Sama pinky. Sama pinky. Sorry, nggak usah deh. Pokoknya ini jari thumb, middle finger, sama pinky. Mencetnya gini. Gitu. Oke. Nah, jadi chords, kalau chord mayor, kita tuh ada mayor sama minor. Nah, kenapa kok kita pergi, when we did the scales earlier, right? C major, hitamnya ada berapa? 0. There's no hitam in C major. Nah, kalau hitamnya tuh dipencet, itu chordsnya namanya beda. Namanya itu minor. Minor itu lebih ke arah sad, mellow type of voice. So if you guys are on your piano, boleh dipencet 1, 3, 5 yang putih, sama ininya dikasih hitam 1. Bisa nggak bedain suaranya? Coba yuk dipencet. 1, 3, 5, boom. Actually, I have my keyboard here. Hehe. Jadi kalau yang C major dipencet, kan? Kalau C minor, sama. Ini kan kayak lebih happy gitu kan? Terus kalau ini nangis gitu. Jadi minor itu lebih ke arah sad, dan major itu lebih ke arah happy. Oke? Makanya kita harus tahu scale itu, karena kita butuh scale itu untuk bermain. Nah, misalnya kalau saya nanya, oh ya di sini aja. Nah, ini kita di kunci C ya, di kunci C. 4-nya kunci C itu apa? Jadi 1 itu kan C. Kita hitung dari 1, 2D, 3E, 4 itu F. Jadi 4-nya kunci C itu F major. Nah, remember kalau kunci C tadi itu kan gimana cara kita tahu 3-nya itu apa? Itu 1, 3, 5. Berarti kalau kunci F, 1, 3, 5-nya itu apa? So, F itu 1, ini 2, ini 3, berarti 3-nya itu A, jadi F, A, habis gitu 5-nya apa? 5-nya itu C. Jadi triad, chord triad itu anak dari kunci itu, anak dari chord itu tersebut. Jadi isinya chord itu tuh apa? Itu kita ngomongnya triad. Tri itu kan 3 ya. Bi is 2, tri itu 3. 3. Jadi makanya kita ada 3. Isi 3 note itu apa aja? Oke, 4 itu F major. Coba kalau 5 itu namanya apa? Dan diisi triadnya apa? Ayo Kak Rijen. Nama chord nomor 5 apa Kak Rijen? G. G, betul, G major. Terus isinya apa Bu Rijen? Jadi kan 1 tuh. Terus 3-nya kemana? B. B, betul. Jadi G, B, habis gitu B. Balik ke terus habis C apa di sini? D. D, betul. D. Yes, D, betul. Jadi isi dari G major itu G, B, dan D.
G, B, and D. Nah, so major chords in the scale, in a key, there's only 3 major chords, yaitu 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5 itu yang dinamakan major scale. So 1, 4, and 5. Nah, ini salah. Nah, kalau 2, 3, 6 itu ngomongnya apa? Itu minor. Nanti kita jelasin di next class kenapa kok mereka tuh minor. 7 ini special. 7 is special. We call it diminished, tapi tidak perlu we don't really need use 7 right now. Jadi perlu tahunya 1, 4, dan 5. Okay? Alright. I'm so sorry. Jadi, remember how like kalau tadi chord C itu isinya apa? C, E, sama G ya. Nah, kalau misalnya I were to play E, C, E, G, and then C, is that still called C major? Is that still chord? Is it still chord of C? Apakah chord itu juga namanya chord C? Kalau selain mainnya instead of, jadi kan kalau 1, 3, 5 C, G, E itu kan gini kan. Kalau aku mainnya gini, itu apakah juga namanya chord C? Jawabannya iya. Itu cuman kita putar-putar aja lokasinya. Jadi kalau semua note yang pokoknya isinya C, G, dan E itu namanya chord of C. Nah ini kalau kita putar G, C, E itu juga sama. Kita ngomongnya chord of C. Nah kenapa kok kita putar-putar? Itu supaya mainnya itu di satu tempat. Jadi itu untuk mempermudah kita dalam bermain. Jadi nggak mainnya harus di situ terus. Kita tuh feel free untuk explore 88 key ini. Mau mainnya nanti di atas, mau mainnya nanti putar-putar jarinya mau gimana, itu tetap pokoknya kalau isinya C, G, dan E itu chordnya namanya C. Gitu. Yeah. So musicians need to know how to use metronome. And this is a lot of people's problem. Itu adalah mereka bisa bermain, cuman tidak bisa bermain in beat. Di kelas ini dalam semua PR kita akan memakai metronom. So I'm gonna share a sound. Oh, also the app that I use is this, but you guys don't have to use this app. You can do any app. Nggak bisa. Ya, metronom saya di mana? Nah, jadi app-nya tuh bentuknya kayak gini. Misalnya nomornya aku mau 70. Gitu ya. Jadi kalau bisa clap duringnya with it. Terus nanti kalau main juga bareng. Oh tapi takutnya nge-lag. Ya, karena metronomnya keluar suaranya dari Zoom, tapi actually I can do that. So let me actually practice it. Kalian bisa denger nggak metronom sama pianonya? Jadi mainnya itu gimana? Tok, 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 tik, tok, 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 gitu. Nah, yes. Does anyone have any question? Sorry, I was reading a chat. Ada yang Kapan kita perlu pakai metronom? Kapan kita perlu pakai metronom? Ya, jadi setelah ini kita akan practice C major scale. Oh no, this is not to be built in 1 hour. I am so sorry. Let me actually. Jadi kapan kita pakai metronom? Nanti PR-nya tuh akan. Sorry, let me share my screen. Alright, jadi kapan kita pakai metronom? Good question. So let's say ini C major scale ya. Itu jadi misalnya pakai metronom tok 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 gitu. Jadi nanti waktu PR
I will ask to record main major scale ini dengan metronom di background. Jadi ya, so that's when we will use it. Nah, terus kalau misalnya kita main nanti di kelas kedua itu, oh I don't have kelas 2 di sini. Kelas kedua kita akan main lagu. Misalnya tek 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 gitu. Nah, itu makanya kita pakai metronom supaya mainnya stabil. Oke. Sampai does that answer the question? Kapan kita pakai metronomnya? Tadi itu jelasin bahwa metronom exist and musicians need to use it. Kak Dustin ada question? Mau tanya, Iya, yang untuk silakan. Hah? fingering itu Ya. harus ya. Kalau misalnya Fingering. nomor-nomor tadi itu harus ngikuti itu ya. Kalau misalnya nggak mau ngikuti itu nggak boleh ya. Maksudnya Oh, udah aturan ya. enggak. Jadi yang mana? Yang nomor ini tah? Yang Mau- 135 itu kan jari thumb ya kan, terus jari Oh, I tengah see. sama pinky itu harus Enggak. harus Itu apa enggak tuh? harus. Nggak Jadi harus kan ya. enggak harus. Cuman ya, enggak harus. Ini 351 ini maksudnya E, G, C, tapi fingeringnya tuh terserah. Kita sih nyaraninnya itu fingernya thumb, jari telunjuk, sama jari pinky. Terus ini 135 juga boleh, tapi senyamannya. Tapi yang pasti Senyamannya ya intinya ya ya. senyamannya. Ha. Oh, oke. Nah, tapi kalau scale ini tuh dasar semua pianis. Semua keyboardist harus bisa bermain scale. Nah, notes itu kan dalam satu scale notesnya ada berapa? Ada 8 ya. C, D, E, F, G, A, B, C, D, A, B, C. Itu ada 8. Jari kita tapi cuma 5. Nah, gimana caranya kita tuh bermain 8 notes itu dengan jari kita yang cuma 5? Ya kita tuh puter di F. Jadi kalau misalnya bisa can I show? I didn't prepare. Sorry, let me delete my background. Okay. Alright. Putar. Jadi F-nya itu di putar. Jadi dari E ke F itu diputar. Putar. Gitu. Nah, fingering ini needs to be practiced. Sorry. Yang tadi 135 fingering itu yang chords itu tidak harus, cuman it's easier to play kalau misalnya pakai jari tersebut. Nah, cuman kalau fingeringnya scale itu akan sama. That has to be used for all scale. Karena kalau nggak gitu, nggak bisa main scale-nya. Nah, okay. Alright. Ini tuh untuk scale-scale lain. Kita ada fingering different, well mostly the same. Jadi C major scale sama D major fingeringnya sama. G major juga sama. Cuman yang beda tuh F major. Kita ini tuh instead of putar di 3, kita putarnya di 4. You guys will figure out why. Karena kalau putar di 3, jempolnya tuh naik ke hitam. Tidak bisa, susah. Wih, jadinya kayak loncat. Jadinya makanya kita pakai 4. Terus putarnya baru di C. Ya, ini memang endingnya tapi di 4, which is fine. Jadi ntar kalau balik ya 4, 3, 2, 1, balik 4 lagi di atas. Nah, ntar ini kalian go back and look through it. And then, so, ini aku mau jelasin homeworknya. Jadi homework kita ada 5. Jurnal 1 akan due besok malam. So, kelas kan hari Senin ya. Kelas hari Senin, jadi homework pertama itu Selasa malam. Homework 1 Selasa malam. Homework 2 Wednesday malam, itu due-nya. Kamis malam itu homework 3. Jumat malam homework 4. Saturday is homework 5. Sunday we have no homework. Okay? If let's say, homework 1 gampang, aku mau langsung ke homework 2, itu boleh. You can submit early.
Tapi don't submit late. You can submit early, but don't submit late. Well, yes. If anything, please ask us. Sorry, keputar. But ya, jadi jurnal 1 itu hanya untuk menulis note-note di scale. Jadi yang tadi ini, C, D, E, F, G, A, B, C. Terus di major itu apa? D, E, F itu apa? Gitu. Oke. Make sure kalau ada pager, ada flat sama sharp, ditulis ya. Remember, di major ada 2, F ada 1, G ada 1. Jadi jangan lupa flat atau sharpnya. Oke, jurnal 2, ini kita akan ask untuk main the scale dan di video. Jadi yang tadi, C, pakai fingering yang di sini. Terus, misalnya D major. Jadi, berangkat dan balik itu fingeringnya sama. Jadi bisa dieksplor nanti di rumah. Wah, sudah di rumah sih kalian. Nah, setelah kelas ini. Terus F. Nah, ini jangan lupa pakai metronom ya. Jadi misalnya da ta te ta tek 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 gitu. Nanti I have a video of showing ya ada video contohnya, bisa diikutin aja. Oke, terus jurnal ketiga itu menulis 145-nya kunci-kunci tersebut. Nah, kalau C tadi kan dalam satu skill jangan ada 2 note sama aja. Oh ya, ya ada tambahan itu dalam satu skill kita itu tidak mungkin ada 2 note yang sama. Jadi kalau misalnya ada, kalau misalnya di sini di kunci C ya, itu kita udah nggak mungkin ada C sharp. Kenapa? Karena kita udah ada C. Nah, kalau di kunci D ini kan D, E, F sharp, G, A, B, C sharp gitu kan. Kita udah nggak mungkin ada F, karena udah ada F sharp gitu. Dan metronomnya di set keberapa itu akan ada di direction. Nah, jadi kita kan ada Google Classroom. Google Classroom itu ada Google Classroom itu ada PR-PR-nya nanti di Google Classroom semua. Instruction sama jurnal-jurnalnya akan ada di situ. Jurnal 2 juga ada di dalam materinya C. Jurnal 2 juga ada di materinya ya C. Yes, jurnal 2 ada di materinya juga. Jadi kalau misalnya mau lihat fingeringnya itu ada di materi juga. Terus takutnya di F ada A terus oh, I see. Oke. Jadi misalnya kalau di F itu kan tadi ada 1 hitam. Hitamnya apa? Can someone tell me what the black notes in F is? Busyora. Sorry, I'm just looking and your name was the first one to come up. Di F tadi itu yang 1 hitamnya itu apa? Kunci key apa? B flat. B flat, betul. Nah, kalau F berarti F, G, A. Nah, kenapa kalau kita nggak pakai A sharp? Itu karena kita ada A. Jadi makanya kita pakainya B flat. Gitu. Terus C, D, E. Does that make sense? Jadi kalau misalnya ya. Jadi jangan ada 2 yang double. Oke, so jurnal 1 gitu. Kalau ada A jangan pakai A flat, A sharp tapi pakainya B flat. Terus kalau jurnal 2 ini tinggal video fingering. Make sure pay attention ya to the fingering. Sama jangan lupa pakai metronom. Jurnal 3 kita 1, 4, sama 5. Jadi satunya C itu C. Jadi ini contohnya dari sini. Jadi tinggal nanti di figure out D itu isinya ada apa. Oh by the way ini triadnya. Ini anaknya. Anaknya itu ada apa aja. Ditulis. Terus jurnal keempat itu inversion. Sorry, I'm going a little fast. I'm kinda out of time. But ya, jurnal keempat itu inversions. Jadi yang tadi, selain jelasin, kalau inversion 1 itu kita startnya di 3. Jadi kan remember kalau root itu 135 ya. 3 itu maksudku posisi notes itu di scale itu nomor berapa. Nah, tadi kan kalau C itu kan yang pertama, minta 1. E itu yang ketiga,
makanya kita ngomongin 3. Nah 135, nah kalau first inversion 351. Second inversion tuh 513. Jadi kalau D major itu kan D, F sharp sama A. First inversionnya tuh start di yang tengah, berarti F sharp, habis tengah apa? A, terus kita kembali D. Nah second inversion kita mulainya dari yang terakhir, jadi A, terus kembali D, terus F gitu. Nanti yang sisanya kalian bisa isi sendiri. Oke, nomor 5. Nah ini kalian baru main, so play it, don't forget to record and play it. Jadi diisi dulu 14151 C, F, C, G, C. Jadi mainnya ya, nanti contoh-contohnya sudah ada di post di Google Classroom, jadi bisa refer di situ. And yeah, so we were supposed to have a time to practice, but we don't have that. So do you guys have any question? Also, if you guys want to stay after this untuk ask questions, you are welcome to. Tapi I know some people have to go, so if you do have to go, feel free to go. Tapi kalau ada question, you are welcome to stay. Ya, sampai sini. Ya, sorry. Go ahead, Ceh. Mau nanya, metronom ini apps ya? Atau gimana? Oh yes, jadi gini, metronom itu yang sering pakai di iPad itu apps. Cuman kalau misalnya tidak bisa download atau nggak mau download, kita bisa ke Google. Oh yeah, I have to show Google Classroom. Sorry, I'm like metronom. Oke, jadi kalau misalnya di Google, kita Google metronom gini, itu keluar nomornya. Kita bisa pakai yang, terserah mau pakai yang mana. Oh jangan yang ini ribet, yang ini aja. Misalnya disuruhnya 60 ya, 60 dan kita drag ke 60, terus tinggal di play. Jadi misalnya main ya, nggak tahu ini nge-lag atau enggak. Jadi gitu, mainnya bareng metronom. Jadi bisa di app atau langsung di web. Nah terus, does that answer your question, Cek, early? Okay, nice. Okay, ini I wanna show Google Classroom. Jadi slide-slide tadi itu ada di sini. Jadi bisa diklik untuk review. Terus PR itu ini belum di-post, nanti di-post setelah kelas ini. Jadi jurnal 1 bisa dilihat. Jadi jurnalnya PR-nya di sini. Nah, terus kalau jurnal yang kedua, nah ini kan ada contohnya ya. Ada contohnya bisa dilihat. It's a little lacking. Jadi, the contoh is literally your answer. All I wanna see is basically apa yang ada di situ. Jadi kalau misalnya nggak tahu, diperhatiin aja. Yang di contoh itu videonya pencetnya apa. Jadi jawaban dari semua jurnal itu sebenarnya sudah ada. I just wanna see you guys play it. So it shouldn't be too hard. Kalau ada question, we're always open for questions. But yeah. Ada lagi yang punya pertanyaan? Semuanya sudah join ya Google Classroom ini. Kita ada 14 students. Oh harusnya 3 lagi. Yang belum join nanti kontak Nicole aja. Karena Nicole yang ngurusin Google Classroom. Kontak Nicole kalau belum ada yang join. Because you need Google Classroom to access your homework. Okay? Any other question? Nggak ada yang punya pertanyaan. Ini semuanya harus jam 9 harus keluar atau do you wanna do some practice? Because we are open kalau misalnya you guys wanna do some practice. Tapi kalau misalnya harus pergi, it's okay. Kalau kalian nggak masalah, kita bisa do some practice sih. Kalau mau jadi PR-nya lebih memperjelas, gimana? Thumbs up, thumbs down? Thumbs up, mau practice? Cool, do you wanna do breakout room? Oh, by the way, kalau ada yang harus keluar, silakan ya. Kita tidak, ini optional. Tapi kalau kalian mau stay, we are, yes, nggak apa-apa, Ceh. Thank you. Yes, so we are, we have
the room's open, kita ada mentor-mentor di setiap room yang akan mengajarin dan melihat. Thank you ya Cik Erli. So tiap room nanti ini ada mentor-mentor yang akan mengawasin dan bisa answer questions. Okay? Alright, go ahead. Go. Aku mau tanya nih, Iya kok. yang kalau F itu do re mi-nya yang ke B flat itu ya apa ya jarinya? Jarinya, bentar, ini tak buka no breakout room, terus saya jelasin di situ aja ya. It's okay. Iya. You can explain. The breakout room messed up because my Wi-Fi was bad. So explain to Okay. me. It's okay. Alright, so thinking how I can do this. Jadi kalau misalnya kita tadi tak buka no PowerPoint-nya dulu. PowerPoint-ku di mana? PowerPoint saya. Oke, ini dari kok. Ntar ya, tak share screen. Nah, F itu 1, 2, 3, 4. Jadi aku pakai video kameraku for now lah ya. I don't know if you guys can see it. Jadi kan 1, 2, 3, 4. Jadi B flatnya naik ke 4. Terus thumb. Jadi 4. Kira-kira nangkep nggak kok? Oke ya. Oke, sip. Duh, Indo Java, Rek. Duh, aku kangen New York. My background tadi kepencet Indo Java kok. Kita kalau di CG itu background screen kita kan kita tersebar di seluruh US, jadi makanya kita I'm always Indo Java. Anyways. Breakout room is open. Yay. I'm Teacher. going to move to mine. You're doing fine. You're doing Oh, great. girl, I have no idea. Okay. You should be in one of the breakout room, girl. Loh. Dustin bisa join breakout roomnya nomor 3, Cek. Atau mau nomor 4 juga boleh. Ini nomor 4 juga kosong. 3 atau 4 terserah. Bisa nggak? Saya pakai HP ya. Okay. Oh my lord. Yes, girl. Oh, I should stop recording. Oke, Cak, aku tak masuk ke breakout room, tak lihat anak-anak bentar ya. Actually, let's start from C. Let's start from C. Uh, Hi, Celine. Hello. Gimana? Oh, Liang had a question, but Yeah. my earphone was breaking off, so I didn't get a chance to hear. Okay. Go ahead. Enggak, itu kan ada lesson ke berapa itu kan harus tunjukin ini ya, apa main kunci langsung tuh loh. Maksudnya triad langsung ke triadnya kan. Oh yes. Jadi jurnal ke-5 kalau nggak salah. Bentar, buka no. Jurnal ini ya? Yang ini ya? Ini Iya. ini tuh tulis dan main kan. Jadi misalnya, jadi makanya kita tujuannya untuk breakout. Oh, jadi wait, did he leave? Wait, Manda, can you continue? Ini ada yang join di main room. I just wanna check. Oh, I think he left.
Ya berarti ya. Oke. Cuma ini saya agak bingung yang Google Kalau Class. gitu kita mulai sama Oh, yang Google Classroom ya. Agak ini Nicole kirim link. Coba join dari sini. Terus kita mulai dari si Arlin kalau gitu. yang belum banyak experience-nya. Aku Main di C deh, C. Main C deh. aku biasa di piano bukan di Kenapa? keyboard ya. Aku main piano biasa Oke. Berarti kalau skill sudah bisa lah ya. ini pakai piano boleh ya? Boleh. Sama kalau ada Main di metronom C. sekalian sama metronomnya di play. Metronomnya di play juga nggak apa-apa kalau sudah kebiasaan. Saya Halo Cak Selin. Wow, this is the only room yang everyone apa namanya, kameranya udah dihadapin ke keyboard, yang lainnya masih question. Good job. Oke, Cak, kalau ini not all of them can do original sound, jadi ya Oke, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Kita Tapi tadi Cak Desi udah praktek saya. wow, how did she do? I corrected her fingering, but other than that she's good. Ya, jadi keyboard itu susahnya kita harus urutan jari itu sangatlah penting. Apalagi kalau kita main classical music yang notasinya satu misalnya jariku tuh jari yang harusnya kita pakai jari kedua, and then Selin pakai jari ketiga. Satu salah itu udah the whole piece udah hancur. Jadi kayak wah, aduh salah. Ya itu. But yeah, sorry. That's that. Go ahead. I'm just talking. The next person C, E. Itu agak bingung nggak? Gimana? Nggak apa-apa, Manda. Nanti saya belajar lagi. Manda, you're muted. Iya tadi Selin, My bad. sorry, Yeah, aku easily. tadi ke ini apa ditelepon mamiku tuh loh, kepencet, jadi aku keluar. Gak apa-apa kok, gak apa-apa, aman. Gimana? Ada pertanyaan, Bu Syara, yang bisa kita jelasin? Bu Syara masih muted, jadi kita nggak bisa denger. Sorry, kan kayak gini nih. Iya. Kelihatan nggak? Sekarang kameranya mati. Oh, kamera mati. Iya. Aduh, aku nggak ngerti. Nggak apa-apa. Mungkin lebih gampang kalau kita tuh pakai MacBook ya, pakai komputer itu supaya bisa dengar. Jadi next kalau misalnya mau pakai komputer lebih gampang harusnya. Nggak apa-apa. Ini Next loh, aja. mau ngomong. Next. Iya, Mbak ini loh. Halo Ko. Halo. She's doing great kok. Apa nih? Enggak gini loh, kan gini. Jadi kan ini kan si kan? Iya. Iya kan? Yes, betul. Bener kan? Nah, inversion tuh maksudnya apa? Jadi inversion itu jadi kan gini. Kunci C, chord C itu C, E sama G kan? Iya. Kita tuh bisa berubah-berubah. Misalnya mau kasihnya E dulu. E, G sama C. Coba pencet E, G sama C. E, G, sama C. Nah, itu tetap sama chord C. Kita cuma merubah posisinya. Karena kan keyboard tuh besar ya. Kan nggak mungkin aku main dengan posisi yang sama seluruh lagu. Bisa sih, cuman suaranya tuh tidak enak. Nah, misalnya gini. Bentar. Ya, jadi first inversion itu jika kita punya jika kunci E-nya itu yang pertama. Jadi kalau root biasa normal itu bentar tak tunjukin screenku aja. Oke, kalian bisa lihat piano ini ya. Nah, ini tuh first inversion. Do, mi, sol,
Nah, tapi kalau misalnya aku berubah, ini juga C. Kalau kalian lihat di sini, kuncinya masih C. Cuman posisiku yang berubah. Instead of aku mainnya di sini. Nah, itu Oh, ini kayak gini semuanya gini. Ya. Nah, terus kalau second inversion itu mulai di sol. Ini juga C. Jadi mau main ini tuh sama, cuman beda posisi. Sama gitu. Jadi Yang inversi penting itu C, G, N, E. yes. Sorry. Tapi tadi satu lagi Mm-mm. pertanyaannya, apa bedanya major sama minor? Major sebelah kanan, minor sebelah kiri gitu? Bukan. Ya. Jadi gini, kalau major itu coba Cece bisa denger ya pianoku? Bisa denger nggak pianonya Selin? Iya, bisa. Jadi gini, ini aku main major ya. Terusin minor. Kerasa nggak kayak ada yang jatuh? Iya. Sama? Nah, jadi kalau major itu lebih ke arah I'm happy. Nah, tapi kalau minor kan kerasa kayak jatuh, tidak belong there, dan itu lebih ke arah vibe-nya tuh lebih mellow. Gitu. Oh, jadi tergantung lagunya. Ya, sama? Ya, jadi gini, kan tadi waktu scale, kalau C major scale itu semua putih kan? Iya. Ini kan semua putih kan? Cuman kalau misalnya Selina ada main yang tidak belong in that scale, ini kan hitam. Nah, itu kita ngomongnya minor. Jadi minor itu cuman apa ya, kayak penandaan cara main. Kalau hitam, kalau semuanya, kalau the notes belong in that scale, kita ngomongnya major. If it doesn't belong in that scale, kita ngomongnya minor. Gitu. Makanya kita harus hafalkan dalam scale itu notesnya ada apa aja. Gitu. Apakah they answer the question? Pokoknya gini, major itu kalau belong in that scale. Kalau itu part of the family. Kalau itu anak, bukan anak adopsi. Sorry. Kalau itu anak kandung. Anak kandung. Jadi kalau di C itu semuanya anak yang warna putih. Itu kita ngomongnya major. Nah, tapi kalau ada anak asing, yang kan hitam, tidak belong di putih family. Aduh, ini kok jadi begitu. Kalau ada yang not asing, itu kita ngomongnya minor, gitu. Ya, pokoknya gitu. Maafkan penjelasan saya. Enggak sih, tapi lebih ke arah kalau minor itu, kalau mau teori ya, let me show you. Bentar. Oke, gini. Nah, gini. Kalau major itu 1, 2. Kita tuh loncatnya 2 kali. 2 whole tone. Remember yang tadi whole sama semitone? Ini kan 1, ini 1. Terus 1, 2. Ini juga 1, 1. Itu major. Tapi kalau minor, ini aku pakai. Kalau minor itu, tak hapus dulu. Clear. Nah, tapi kalau minor itu 1 terus separuh. Jadi 1 mari gitu separuh. Nah, kenapa itu minor? Karena turun 1. You go down 1. Makanya kita ngomongnya minor. Okay? Alright, Manda, you can take over. I'm sorry. Kalau ada question, Manda bisa itu. Yeah, so it's mixed though, English, Indonesian. That's kind of, I had a hard time like trying to explain it in Indo because I'm mostly used to English. And then music, yeah, I tried showing my piano, but I think just the sound, but it's okay. Ya, silakan. Also kalian kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Kayak jangan, feel free to leave. Tapi kalau ada pertanyaan, we're here.
we're free, kita nganggur, bisa we can answer your question gitu. It's okay. Ya, Nanti Tante Sora coba dulu sendiri ya. oke, Praktis. yes. Of Tapi Oke, itu thank you so much, Celine, Amanda. Ya, Bye-bye. thank you. Tante Syara. Ya, kalau yang ada pertanyaan lah kok. Gimana? itu kan C sama kalau di C itu kan di minor sama E minor itu kan di satu itu ya putih semua itu ya. Yes, ya, jadi gini wes, mayor sama minor jangan dibingungin deh. Kayak apa ya? Kenapa kalau kita ngomongnya D minor di kunci C? Karena kalau kita hitung itu 1,5. Jadi makanya D-nya itu bukan mayor. Karena kalau D mayor itu kita bakal ke F sharp. Ngerti nggak? Jadi gini wes, kalau misalnya kita main di kunci C, semua yang note yang kita mainkan itu bakal di kunci C, bakal putih-putih. Nggak mungkin ada hitamnya. Kalau kita lagi di kunci C, itu semuanya bakal putih. Gitu. Iya. Jadi kalau F ya semuanya putih wes pasti. B juga putih semua. D juga putih semua. Kecuali B flat ya. Nah, B flat tuh di kunci F tapi. Kan kita sekarang ngomongin lagi di kunci C toh. Kalau di kunci C ya semua Iya. putih. Jadi mau main apapun, lagu apapun, kalau kita lagi main di kunci C, itu pasti putih. Nggak mungkin ada hitam-hitamnya. Pasti putih semua. Ngerti? Ini putih semua. Nah, sekali aku main hitam, tuh suaranya langsung berubah pasti. Oh, kok nggak bisa lihat? Tak tunjukin. Ya, ini aku main putih ya. Putih toh, terus kali aku pencet hitam. Kerasa ada beda? Kayak enggak apa ya? Tidak belong there. Kayak janggal gitu. Ya gitu. Makanya kalau kunci C itu semuanya putih. Itu. And then F itu hitamnya cuma satu, B flat. G hitamnya cuma satu, F sharp. Ya. Gimana? Sorry. Piano memang nggak gampang. Tapi ya. Iya. Ya. Ya wes, untuk sementara ini oke lah. Ya. Alright. Oke. Thank you ya kok. Yes. Oke, thank you Sally. Manda bisa Thank you, ke Amanda. room 3 Manda? They need help kayaknya. Thank you kok. Thank you, bye. Ya. Bye, Koleang. Thank you. Thank you ya. Hi. I'm so sorry. Metronomnya, oh ya. Tadi itu fingeringnya apa udah benar Bu Destin? Jadi 1, 2, 3 putar. Nggak apa-apa. Jadi 1, 2, 3 putar. Putar. Nice. Betul. Ya, kalau jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar. Good. Jay, are we going back to room or no more? No more back to room, just breakout room. Ya. Bikin PR mana ya? Gimana? Bikin PR-nya. Bikin PR. Nggak Maksudnya bisa. gimana?
Google Classroom-nya? Oh, Google Classroom-nya belum bisa. Iya. Koli dia bisa bantu dah. Ya, nanti kalau gimana? Oh, bentar. Cek Sylvia sama Cek Arlin ada pertanyaan nggak? Itu mau nanya sedikit aja. Itu submit PR-nya di classwork itu bukan si tab-nya. Yes, itu di Classroom. Iya, di classwork bakal keluar. Nanti Nicole post. Sekarang belum di-post. Ya. Nanti jam 10 bakal keluar, semua ada di classwork. Nanti di stream juga kelihatan kok. Oh, nanti tinggal ada itunya ya. Bakal keluar semua, benar. Jurnal 1, 2, 3, 4, 5 akan di sana semua nanti. Oke. Keluarnya nanti gitu. Iya, coba Bu Destin, Nicole barusan kirim link. Itu coba dipencet terus di-join. Sepertinya Kalau aku tadi sebelum mulai kelas aku ada sempat ngeliat, jadi kayak lesson, ada classmate segala. Nah, tapi sekarang nggak kelihatan. Terus aku pencet lagi. Bentar ya, linknya aku klik lagi ya. Kok nggak ini ya? Tapi dia munculnya masuk ke ini ya, Zoom link, meeting ID sama class itu recording. stream, benar. Nanti di atasnya itu kan ada lesson 1. Nah, itu kalau dipencet keluar harusnya slides-nya. Kelihatan nggak ya yang lesson 1? Iya, lesson 1 ada. Lesson 1 nanti di sana atasnya lagi bakal ada journal 1, journal 2, journal 3 gitu. Tapi belum, 30 menit lagi. Oke, got you. Pagiin. Tak ganti. Ya, harusnya langsung jam 9 aja, Gol. Iya. They are eager to see the homework. Yeah, they're excited. I'm glad. Tadi di room lain juga, loh kok saya tidak bisa lihat PR. Iya, maaf, aduh. Sangat mau kerja tugas ya. ya. Semua dikerjain loh. Pengen selesai. Iya, gini loh, harusnya kelasnya itu 1 jam. Kenapa? Enggak, sorry, lanjut dulu. Oh enggak, sorry. Jadi kelasnya tuh harusnya 1,5 jam. Cuman banyak yang ngomong kalau 1,5 jam kelamaan ya. Aku coba 1 jam. Cuman aduh, jadinya rushing. Tadi itu yang inversion kayaknya nggak jelas itu. Aku jelasinnya belum jelas, tapi ya. Apa mungkin boleh kalau yang next mungkin yang bisa stay kayak gini di breakout room? Iya, jadi aku bikinnya jam 9. Kalau kalian mau pergi silakan, cuman yang mau stay boleh ask question kita soalnya. Tadi helpful kok, kita tadi di breakout room tanya-tanya question juga. Ya. Kalau di main room, clarifying questions. Oke, kalau di main room kan mau tanya malu ya. Mungkin. Jadi makanya kita bikin. Arizona masih 6:30 sore. Oh. Jadi sebenarnya mungkin agak masih ya sore lah, belum terlalu malam gitu. Jadi aku bisa stay ya a bit longer. Yeah, but anyway, thank you. Arizona. Oh, Arizona. I love hiking. Jadi, ya. I will visit you. Stop. Oke. Tolong saya dibawa. Coba Bu Destin, iya. Bu Destin, apa kalau ini apa pakai HP atau pakai apa ya biasanya? Pakai HP ya. Berarti kalau pakai HP coba download app dulu Google Classroom-nya. Oh, ada aplikasi. Iya, ada aplikasinya. Kalau pakai HP harus pakai aplikasi. Coba di-download dulu Google Classroom, terus nanti aku harusnya pakai celana panjang loh. I didn't expect harus gini. Jadi aduh gimana ini mau ngambil HP nanti kelamaan. Tapi ya Cak Arun sama Cak Sylvia ada pertanyaan nggak? Kalau Nicole tadi penjelasannya kurang jelas, tanya sulit nggak apa-apa kok. Sulit lebih pro nggak apa-apa silahkan. Enggak, ini jujur pertama kali loh aku ngajar. Jadi nggak pernah ngajar sebelumnya. Jadi makanya buat kita yang beginner, aku yang beginner lumayan jelas, cuman mungkin harus praktis, terus juga diserap dulu ya, baru tahu ada yang nyangkut apa enggak, baru bisa nanya lagi gitu mungkin next gitu. Jadi tujuannya kita bikin jurnalnya itu supaya ya
kan mau nggak mau harus baca lagi Jadi toh. harus praktis. Harus baca lagi. Jadi dipaksa praktis. Ada skill yang memang belum kita kasih. Nah, tapi kalau misalnya mau Google F major skill tuh langsung keluar semuanya itu apanya. Tapi kan mau nggak mau kalian Ya, juga F kan harus vokasi anyway. ya. Anyway jawabannya tuh udah dari situ semua. Jadi kalau misal mau lihat tuh jawabannya udah ada. Iya. Kita Iya, tadi. So if any feedback langsung ngomong aja karena Silahkan. kita ini nggak tahu what we're doing. Ini Ya, bener-bener no, we know what we're doing. Cuman ya masih pertama kali juga. Jadi kalian juga menerima apapun ini, ya, apa sebenarnya. adanya. Jadi bahannya ini sebenarnya kita itu dari pusat, dari GMS Live pusat yang kita bikin bareng. Nah, tapi regional pertama yang hold class ini baru US. Jadi kita nih trial run. Ya tadi itu terus kalau lihat sekarang ada kita ada namanya Fine. Jessica Velani, itu tuh dia tuh PIC semua keyboardist. Jadi satu GMS Live yang megang keyboard tuh dia. Ya dari situ mateng kok diliatin. Iya, terus kita last minute realize ada yang nggak bisa bahasa Indo. Aduh, ya Oh ampun, iya. lagu-lagunya kita pilih lagu Indo. Aduh, gimana? Ini lagunya itu semuanya sebenarnya udah lagu Inggris. Sorry, udah lagu Indo. Nah, abis itu ada satu orang itu dia orang apa ya? Masa bule Vietnam? Jinyu? Iya. Jinyu is Vietnamese. Ya, so he is Vietnamese. Dia nggak bisa Inggris, nggak bisa Indo. Mateng kon, Nicole ini gimana ini? Laguku sudah Indo semua, sudah aku prepare, udah aku record di HP ku tuh ada 50 video paling udah tak upload semua. Ya, ganti lagi. Ya, belum tak bikin nanti. I see. Ya, Iya, cuma aku kayak malah ada pikir interpreter. Kenapa? mungkin ngajarnya pakai bahasa Inggris gitu. Aku pikir pakai bahasa Inggris karena semua materialnya kan dalam bahasa Inggris. Pikirku Nah, bahasa Nicole juga Inggrisku mulai juga mikir, susah. kita kalau ngejar bahasa Indonesia, kenapa kita kalau ngeteks di grup chat bahasa Inggris ya, Ci? Enggak. Anyway, mostly semua bahasa Inggris Indo loh. Cuman aku takut kan banyak like I can't assume everyone knows English and they Tapi can read makanya English. itu. But they can read Makanya itu English. lagi Doesn't mean tahu, they can tapi kita hear English. kalau ngeteks semua Inggris. Nggak Yes. semua bisa bahasa Inggris juga. Enggak, maksudnya kalau Mungkin misalnya 2 kali deh. membaca tuh kan lebih gampang daripada mendengarkan toh. Gak Apalagi sih, aku Ci. kalau ngomong Not I'm speaking everyone. fast. Like I'm speaking fast That's in true. English. Like not everyone will be able to. Yeah, I'll try my best. Tapi ya. Tapi coba lah kita nanti. Ya gitu, kalau misalnya ada question langsung tanya kita aja. Kalau nggak feel free to Apakah leave. ada lagi? Kalau Bu Destin gimana ini? Apa sudah download app-nya? Apa sudah bisa? Udah, Bisa iya. Terus udah itu nanti keluar itunya yang buat tes ya. Ya, jadi Sekarang kita belum ada. Bu Destin sudah join. So root chord. So we're just talking about root chord. So for C major, we have the root chord. Now root chord itu C, E, G. So we play C, E, G together. Usually it's 1, 3, 5. So we play C. So we skip up C, whole note, E, G, and we play together as a root chord. Coba sekali lagi? Yeah. G. Satu setengah. Iya, kalau satu setengahnya bukan yang jadi ke hitam, kayak misalnya satu setengah, F kayak G tuh, C D E F G, berarti G yang ini G E A, terus kenapa setengahnya jadi yang B ya, bukan naik ke hitam ya? Masih ada satu lagi, like satu. No, she's What you asking say? why we're going to B flat. No, she's saying why I thought we were in the key of G. No, we're in the key of F kan? Kita di F atau G? G. Oh, kita di G, oke. Jadi kalau She only did one. She didn't do two whole steps. Alright, so bisa nggak gambar-gambar di sini? Alright. So Joy, do you want to annotate it here? Are you on your iPad atau you're on MacBook? Yaudah, selin aja. Ini kan satu loh, Joy. Bisa lihat nggak? Kita Iya. kan di F. Sorry, kita di G.
G. Oke. Nah, 1 berarti kan ke A. A. Oke, Iya. next. 1 lagi ke B. B. ya, karena kalau ini ke hitam itu cuman setengah, berarti kan kita mau 1 lagi. Itu 1 yang ini ya. Terus next, Tapi setengah. tunggu bentar. Heeh. Bukannya 1 yang pertama itu kan ke A. Terus habis itu kan Yes. ke setengah. Ini kan 1 yang pertama, itu yang ke A. Itu bukan G ya? G kan kalau misalnya kita kan start di G ya, karena kita dikunci Iya. G. Karena kalau kita Jadi start enggak. dikunci G, kita belum berpindah. Kayak kita Oh, pas enggak di main count. Enggak, kalau kita kan main Monopoly, ini kayak main Monopoly. Main Oh. Monopoly baru start waktu kita move kan. Jadi Oke, got it. 1, maka ini Oh, setengah. setengahnya tuh ke C. Karena kalau ini ke sini, itu berarti kan kita pindahnya 2 kali kalau gitu. Oke. Ya, kayak ke C. Ke C, itu yang ini. Baru ke D, E, Betul. F. Baru ke atasnya ya. Ke Kan G flat ya. bentar. Jadi kan ini kita kan sampai C ya sekarang ya. Ini kan berarti setengah toh ya. Mm-mm. Terus 1 berarti ke D. D. Terus 1 Habis lagi kita itu ke E. Ya. Habis itu habis 1. itu ke F lagi. F apa ini? Sharp. Karena kan 1. Oh. Oke ya. Oke. Terus Susah ya. iya, susah. Terus yang terakhir setengah, kan? Setengah turun ke bawah ke G. Turun ke G, betul. Jadi gini aja, kalau mau Oh. ngafalin, di kunci G Mm-mm. itu hitamnya ada 1, yaitu F sharp. Sudah gitu tak wes. Kunci G, hitamnya 1, which is F. Yaitu ya. F Jadi sharp kita ya. kalau keyboardist itu ngafalinnya hitamnya ada apa aja gitu. Hitamnya ada apa aja dan yang Oh. mana. Jadi yang lainnya itu udah pasti putih. Cuman hitamnya tuh yang mana gitu. Nah, kalau Oke. G itu hitamnya adalah F sharp. Karena Oke. gitu. Oke, coba baca-baca lagi deh ntar. Iya. Kayaknya mesti didalamin. Iya, Tapi memang kok nggak bisa. yang jurnal 2 kok nggak ada ya? Aku udah print semua tapi kok jurnal 2 nggak ada ya? Kita memang nggak naruh jurnalnya di print-printan itu. Harus. Terus nanti itu Harus akan keluar di Google Classroom. Harusnya ada. Yang masa nggak tak masukin ya? Let me see. Did I not Jadi skip dari 1 ke 3. Oh iya. Hehe, maafkan saya. Yes, I will. Oke. The reason why kenapa aku skip itu karena cuman main. Jadi kayak jadi jurnal 2 itu ada di page sebelumnya di fingering. Sebelumnya Oke. jurnal 1 ya. Itu isinya sama. Ya. Oke. Ya kalau ada question soal homeworknya ntar tinggal message aja ya, tinggal WA ya. Ya, langsung WA aja. WA mentornya Joy berarti. Oke. Ya. Thank you. Alright, thank you ya, Ce. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Oh my lord. Good night. I don't think we can do in 1 hour. Like especially for the next ones.